Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tito Hairil Anas. Saya ingin mereview sebuah buku yang bagus banget yang berjudul ini dia. Nah, berjudul Retorika Dakwah Petunjuk Menuju Peningkatan Kemampuan Berpidato. Karya Dr. Haji A. Sunarto, AS, MEI, yang diterbitkan di Jaudar Press dengan tebal 147 halaman. Nah, buku ini bagus banget nih buat kalian-kalian semua yang mau pede atau mau berbicara di depan umum dengan baik. Nih, bukunya nih. Banyak kiat-kiat, banyak kiat-kiat buat bisa pede berbicara di depan umum. Oke, kita mulai reviewnya. Pada bab awal buku yang tadi itu berisi tentang penjelasan mengenai retorika dari berbagai ahli, dari berbagai sumber juga. Yang bisa saya simpulkan dari bab awal ini adalah retorika itu merupakan seni atau ilmu untuk berbicara di depan umum atau berpidato di depan umum. Nah, selain berisikan tentang penjelasan retorika, di buku tadi juga menjelaskan juga perjalanan dari retorika itu sendiri. Itu ada 5. Yang pertama ada retorika etik. Nah, nama etik ini dipakai kurang lebih abad ke-5 sebelum Masehi. Nah, kenapa namanya etik? Karena memang pada saat itu populer di semenanjung etik di daerah Yunani. Lalu yang kedua itu ada retorika sofisme. Retorika ini dikembangkan oleh sekelompok filsuf terkenal dengan kaum sofisme. Lalu yang ketiga ada retorika tradisional. Nah, retorika tradisional ini biasa disebut dengan retorika Aristoteles. Kenapa? Karena Aristoteles menggunakan retorika ini untuk kebenaran. Jadi bisa juga disebut retorika kebenaran. Nah, yang keempat ini ada retorika, ini masuk ke retorika zaman Romawi. Nah, kalau yang 1, 2, 3 tadi itu masuknya ke retorika pada masa Yunani kuno. Nah, yang keempat ini retorika Romawi. Pada era ini terdapat 2 tokoh retorika yang terkenal, yaitu yang pertama ada Cicero. Nah, yang kedua itu ada Quintilianus. Lanjut, yang terakhir, yang kelima nih, itu ada retorika zaman modern, di mana tokoh terkenalnya ini adalah Martin Luther. Di dalam buku ini juga nih dijelaskan tentang kenapa sih kita kalau berbicara di depan umum tuh suka nervous. Dijelasin juga. Nah, nervous ini tuh punya berbagai macam gejala. Setiap orang gejalanya tuh beda-beda. Misalnya ada yang serak, tiba-tiba serak gitu suaranya. Lalu tiba-tiba pas lagi tampil, lagi berbicara di depan umum, lagi presentasi atau lagi berpidato itu terbata-bata. Nah, yang ketiga ini menurut saya adalah yang paling parah. Itu kenapa saya bilang paling parah? Karena yang ketiga ini gejalanya ngeblank. Ngeblank ini adalah gimana ya ceritanya? Ngeblank tuh kalau misalnya kita lagi mau presentasi atau mau pidato, misalnya di bawah panggung kita udah siapin semuanya, udah matang persiapannya, lalu pas kita naik ke panggung melihat audiens, lalu ketika kita ngeblank, kita lupa apa yang ingin kita bahas, apa yang ingin kita sampaikan di depan orang banyak, itu ngeblank.
Nah, menurutku Lodge itu ketika mereka mau tampil banyak yang merasa kayak gugup, gelisah, nggak bisa tidur, terus hilangnya nafsu makan, pokoknya banyak lah. Nah, mereka banyak yang ngerasa kayak gitu itu karena mereka mau tampil dengan maksimal atau mereka ingin melakukan pekerjaannya sebaik mungkin. Terus juga banyak ratusan ahli pidato yang kalau mau tampil tuh juga ngerasain nervous. Emang solusinya juga nggak ada obat mujarabnya. Jadi yang dijelaskan di buku ini adalah mereka yang mereka yang terkena gejala nervous ini, mereka menerima gejala nervous dengan baik karena mereka percaya kalau gejala nervous ini dapat menolong mereka sampai ke posisi puncak gitu. Seperti ada pepatah yang dijelaskan di dalam buku tadi, itu bunyinya kayak gini: 2 menit sebelum saya mulai berpidato, saya lebih baik dipukulin daripada saya berpidato. Tapi 2 menit setelah saya mau mengakhiri 2 menit ketika saya mau mengakhiri pidato saya lebih baik ditembak mati daripada saya mengakhiri pidato saya. Itu pepatahnya kayak gitu. Lalu selain menjelaskan tentang nervous, hal yang menarik bagi saya sendiri itu di buku ini dijelaskan tentang teknik-teknik berpidato. Tekniknya apa saja? Itu ada 4. Yang pertama itu ada teknik impromptu, di mana teknik impromptu ini kita berpidato itu secara improvisasi tanpa menggunakan naskah dan tanpa persiapan juga, jadi spontan. Lalu yang kedua itu ada manuskrip. Yang manuskrip ini pidato menggunakan naskah atau baca teks gitu. Lalu yang ketiga memoriter. Memoriter ini pidato menggunakan teknik hafalan, yang mana kalau menurut saya teknik hafalan ini kurang efektif karena rawan kena ngeblanknya gitu. Soalnya kan harusnya kita bukan menghafal tapi memahami isi materi untuk berpidato itu sendiri. Kalau kita hafal lalu melihat audiensi yang banyak, bisa-bisa kita bisa ngeblank. Tapi beda kalau misalnya kita memahami isi materi pidatonya kita gitu, pasti insya Allah nggak ngeblank. Nah, yang terakhir, yang keempat, ini ada extemporer, teknik extemporer. Teknik ini sering digunakan oleh beberapa orang, pokoknya yang paling populer lah, karena si pembicara ini menulis garis-garis besar dari materi yang ingin dia bahas. Nah, yang menarik bagi saya, 3 dari 4 teknik ini tuh sama dengan stand up comedy. Dimana stand up comedy itu ada teknik improvisasi, lalu dalam penulisannya juga ada, dalam penyampaiannya juga ada yang menggunakan teknik memoriter, terus penulisannya juga ada yang menggunakan teknik extemporer juga. Bedanya kalau di stand up comedy ini nggak ada yang baca teks gitu, nggak ada. Itu bedanya di situ. Nah, ini yang menarik buat saya karena saya juga suka stand up comedy kan. Karena menurut saya stand up comedy itu merupakan bagian dari retorika, karena seni berbicara di depan umum, retorika tadi yang saya bilang. Oke, mungkin itu saja review buku dari saya. Pokoknya buku ini memang bagus banget buat kita semua yang pengen berpidato.
tapi masih terbata-bata gitu. Nah, dengan baca buku ini kita bisa meningkatkan skill berbicara di depan umum kita, atau skill berpidato kita agar bisa berpidato dengan baik, dan juga dapat supaya kita nggak nervous juga gitu. Nanti ibaratnya nambah jam terbang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.